Halo adik-adik semuanya, kali ini kakak akan bercerita tentang biografi mengenai seseorang yang sangat berbakat. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Elo atau Kak Kaja. Kakak berasal dari kelas 92 SMP Lentera Harapan Kupang. Kali ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang sangat bertalenta dalam bidangnya dan mampu membawa perubahan besar kepada dunia. Selamat menyimak. Leonardo da Vinci, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang kakak sebutkan dari tadi. Dia lahir pada tahun 1452 di kota Vinci, provinsi Firenze, Italia, anak dari Ser Piero da Vinci dan Caterina. Jadi nama lengkapnya yaitu Leonardo di Ser Piero da Vinci, yang berarti Leonardo putra Ser Piero asal kota Vinci. Di masa mudanya, Leonardo da Vinci sudah belajar melukis dan ia sudah membawa beberapa lukisan di kota Firenze dengan didikan dari Andrea del Verrocchio. Bahkan dikisahkan Verrocchio menyatakan pensiun melukis ketika ia menyaksikan bahwa lukisan muridnya, yakni Leonardo da Vinci tersebut, lebih bagus dibandingkan dia. Itu membuatnya sampai-sampai ia pensiun karena menganggap muridnya memiliki lukisan yang lebih bagus dari dia. Tahun 1481, Leonardo pindah ke Milan. Di sana ia bekerja dengan adipati atau duke di sana. Adapun hasil karyanya di Milan yang paling terkenal adalah Kuda Sforza. Ia kerjakan selama lebih dari 11 tahun. Di Milan, ia tidak hanya melukis dan membuat patung-patung, tetapi ia juga membuat jalan-jalan sungai serta membangun kanal-kanal. Karena kepandaiannya tersebut, Leonardo da Vinci lalu bekerja untuk Raja Louis ke-7 dari Prancis di Milan, dan juga kepada Paus Leo V di Roma membantu Rafael dan Michelangelo dalam merancang Katedral Santo Petrus. Dalam hidupnya, Leonardo da Vinci sangat tertarik pada ilmu-ilmu pengetahuan. Ia bahkan mulai mempelajari mengenai ilmu-ilmu yang tidak orang pelajari saat itu, seperti bagaimana burung dapat terbang, dan kemudian mulai merancang mesin-mesin untuk terbang. Pemikirannya tersebut terdapat dalam buku catatannya yang berjumlah sebanyak 7.000 halaman. Di dalam buku itu juga terdapat sketsa tentang studi tubuh manusia yang ia pelajari sendiri, karena bahkan tidak ada orang yang ingin mempelajari hal tersebut pada zamannya. Di kemudian harinya, ketertarikannya pada bidang anatomi manusia di zamannya ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dunia, terutama dunia kedokteran. Selama hidupnya, Leonardo da Vinci banyak membuat mahakarya dalam bentuk lukisan atau patung-patung. Salah satunya yang paling terkenal lukisannya yaitu lukisan yang dibuatnya merupakan mahakarya lukisan Mona Lisa yang tersimpan di Museum Louvre Paris, Prancis tepat. Banyak spekulasi yang beredar mengenai siapa sesungguhnya Mona Lisa tersebut. Ada yang menyatakan bahwa citra perempuan tersebut merupakan hasil rekaan dari wajah da Vinci sendiri. Tapi juga ada yang berspekulasi bahwa perempuan tersebut memang hidup pada zaman tersebut dan merupakan seorang istri dari pedagang. Lukisan wanita cantik ini merupakan puncak dari segala ilmunya tentang pewarnaan, cahaya, perspektif, dan tidak lupa anatomi tubuh manusia. Pada lukisan itu, ia menggunakan teknik melukis yang sangat tinggi dan sulit ditiru, sehingga tidak ada orang yang bisa mengikuti lukisannya pada zaman itu. Teknik itu dinamakan sfumato, sebuah teknik yang membuat lukisan terlihat seperti berkabut, tidak fokus dan dengan warna transisi. Dan warna biasanya yang luar biasa lembut dan halus. Mona Lisa terlihat begitu hidup. Bahkan senyumannya pun mengundang penasaran dari semua orang yang melihat. Hingga sekarang
Mengapa Mona Lisa tersenyum? Mengapa ia terlihat begitu bahagia? Tak seorang pun yang tahu akan hal tersebut dan bisa menjawab akan hal tersebut. Lalu, makarya yang Leonardo da Vinci yang lainnya yang mungkin kita semua bahkan tahu yaitu adalah lukisan jamuan terakhir atau dikenal dengan nama The Last Supper. Lukisan yang secara dramatis melukiskan makan malam terakhir Yesus dengan ke-12 muridnya sebelum ia dihianati dan lalu disalibkan. Lukisan tersebut dibuat pada tahun 1495 hingga sampai tahun 1497 yang ia lukis pada dinding biara Santa Maria di Milan. Namun, lukisan itu kini telah rusak akibat dimakan waktu. Bahkan salah satu lukisan Leonardo da Vinci yang bernama Salvator Mundi atau Juru Selamat laku terjual 450 juta dolar atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Lukisan ini merupakan lukisan termahal yang pernah terjual di dunia. Leonardo da Vinci wafat di Clos-Luz, Prancis pada tanggal 2 Mei 1519 dan dimakamkan di Kapel St. Hubert di Castel Amboise, Prancis. Sekian cerita tentang Leonardo da Vinci. Kita semua juga pasti memiliki bakat dan talenta tersendiri yang tentunya Tuhan berikan untuk kita dan kita perlu mengembangkannya dengan cara belajar dan ada kemauan mempelajari talenta tersebut. Seperti Leonardo da Vinci yang tahu ia memiliki kemampuan di bidang melukis dan ia mau mengembangkannya sehingga menjadi suatu karya yang dapat berguna bagi orang lain. Ingatlah juga bahwa talenta dan karya-karya yang agung itu bukan sekedar untuk disombongkan, tetapi biarlah talenta tersebut hendaklah itu dikembalikan kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Sekian dan terima kasih.